Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada Ibu Intan Andriani MSI selaku pembimbing 1 dan Ibu Trisna Budiwati MSI selaku pembimbing 2 serta dosen penguji kali ini. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadini dari kelas Jeffrey Pub dengan NIM 1701667. Saat ini saya akan mempresentasikan KTI studi literatur saya yang berjudul Analisis Prosedur Pengambilan Data dan Tata Cara Perhitungan Laju Paparan Radiasi di Sekitar Ruang Penyinaran Unit Radioterapi. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Sini membahas terkait latar belakang. Saya membahas tentang pelayanan yang ada di rumah sakit. Salah satunya adalah pelayanan radiologi. Pelayanan ini menggunakan radiasi, yang mana efek dari radiasi tersebut memiliki efek, yaitu efek yang bermanfaat dan efek yang tidak bermanfaat. Nah, dari efek yang tidak bermanfaat tersebut, kita melakukan suatu tindakan yang dinamakan tindakan proteksi radiasi dan selamatan radiasi. Menurut Perkab Bapeten nomor 4 tahun 2013 terkait proteksi dan selamatan radiasi, proteksi adalah tindakan untuk mengurangi pengaruh radiasi, sedangkan selamatan radiasi adalah tindakan untuk melindungi pekerja maupun masyarakat dari pengaruh radiasi. Untuk memastikan agar nilai batas dosis tidak terlampaui, dilakukanlah suatu pemantauan paparan radiasi dengan menggunakan surveimeter. Nah, NBD menurut ICRP, IAEA, dan Bapeten yaitu 20 milisievert per tahun untuk pekerja radiasi dan 1 milisievert per tahun untuk anggota masyarakat. Ini adalah jurnal yang digunakan oleh penulis, yaitu yang pertama dengan judul Penentuan dosis radiasi eksternal pada pekerja di ruang penyinaran unit radioterapi Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang oleh Dewi dan Heri pada tahun 2013. Kedua, Evaluation of Radiation Dose and Radiation Risk in Teaching Sohag Hospital Egypt oleh Hart tahun 2016. Dan terakhir, analisis laju dosis radiasi di sekitar ruangan radioterapi Rumah Sakit Universitas Andalas Padang oleh Imam dan Dian pada tahun 2018, yang mana dari ketiga jurnal ini penulis menemukan suatu perbedaan yang signifikan terkait prosedur pengambilan data dan tata cara perhitungan laju paparan radiasi. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu bagaimana perbedaan prosedur pengambilan data dan tata cara perhitungan laju paparan radiasi menurut kajian teoritis. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi perbedaan yang telah disebutkan tadi, yaitu prosedur pengambilan data dan tata cara perhitungan. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya membahas terkait radiasi, yaitu suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan media perantara. Selanjutnya, jenis radiasi itu ada dua, radiasi alam dan radiasi buatan. Kemudian efek radiasi berdasarkan sel, waktu, dan dosis. Itu ada genetik, somatik, segera tertunda, stokastik, dan deterministik. Selanjutnya adalah suatu tindakan proteksi radiasi, membahas terkait nilai batas dosis, yaitu dosis terbesar yang diizinkan oleh Bapeten untuk diterima oleh pekerja radiasi maupun masyarakat. Prinsipnya itu ada 3, waktu, jarak, perisai. Kemudian asasnya justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Kemudian pedoman umum proteksi radiasi dan keselamatan radiasi pada radioterapi, terdapat 13 pedoman. Kemudian perlengkapan proteksi radiasi pada radioterapi. Yang terakhir, standarisasi ruangan yang diatur oleh Permenkes nomor 24 tahun 2016. Selanjutnya, paparan radiasi yaitu laju paparan radiasi, kecepatan sinar X yang dapat menghasilkan ionisasi di udara dalam jumlah tertentu per satu satuan waktu. Kemudian alat ukur radiasi, contohnya di sini ada 4, yaitu Fehlenbach, TLD, surveimeter, dan dosimeter saku. Di sini ada prosedur pengukuran oleh jurnal pertama yang ditulis oleh Dewi dan Heri pada tahun 2013, yaitu langkah-langkahnya adalah menentukan titik pengukuran, menyiapkan alat ukur, kemudian melakukan pengukuran, mencatat hasil pengukuran, kemudian menghitung hasil dan membandingkan hasil dengan standar NBD. Selanjutnya, prosedur jurnal kedua yang ditulis oleh Hart tahun 2016, yaitu menentukan titik pengukuran, melakukan pengukuran, kemudian mencatat hasil, menghitung hasil, dan membandingkan hasil dengan standar. Yang terakhir, jurnal ketiga yang ditulis oleh Imam dan Dewi pada tahun 2018, yang pertama adalah menentukan titik pengukuran, melakukan pengukuran, kemudian mencatat hasil, dan membandingkan hasil dengan standar nilai batas dosis. Ini adalah kerangka teori yang saya gunakan. Terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu persamaannya memiliki topik pembahasan yang sama, yaitu pengukuran laju paparan radiasi di sekitar unit radioterapi. Kemudian perbedaannya terdapat tata cara prosedur pengambilan data dan tata cara perhitungan yang berbeda-beda. Kemudian bab 3 masuk ke metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang saya gunakan ada studi literatur yang pada waktu penelitiannya itu dalam rentang waktu Juni sampai September 2020. Definisi kriteria kelayakan di sini terdapat 3 jurnal yang saya gunakan terkait laju paparan radiasi yang diterbitkan pada tahun 2013, 2016, dan 2018. Kemudian sumber informasi yang saya dapatkan ini dari situs ResearchGate dan Google Scholar, yaitu jurnalnya itu Journal of Nuclear and Particle Physics, Berkala Fisika, dan Jurnal Fisika Universitas Andalas Padang. Selanjutnya, pemilihan literatur.
Setelah saya melakukan pencarian pada situs tersebut, kemudian jurnalnya itu saya pilih sesuai dengan kriteria dan tema yang akan saya bahas. Kemudian untuk pengumpulan data, saya melakukan pencarian jurnal dengan kata kunci, yaitu misalnya nilai batas dosis, laju paparan radiasi, radioterapi maupun survei meter. Nah, kemudian setelah didapatkan jurnal-jurnal tersebut, saya memilih literatur, kemudian selanjutnya membuat formulir ekstraksi. Yang selanjutnya, alur penelitian yang saya gunakan di sini, yang pertama lakukan pencarian sumber sesuai dengan topik, kemudian melakukan analisa masalah terkait metode pengumpulan data dan pembahasannya, kemudian membuat rumusan masalah dan mengkaji topik dan menganalisa data. Selanjutnya melakukan pembahasan terkait masalah, kemudian yang terakhir membuat kesimpulan dan saran. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Pengolahan data, yang pertama saya membuat ringkasan jurnal, yaitu sesuai dengan kriteria. Kemudian mencatat kata-kata kunci, kemudian selanjutnya mengurutkan jurnal berdasarkan tahun penelitian, berdasarkan tahun terbit, kemudian mendeskripsikan data pada tabel yang telah saya cantumkan pada bab 4, tabel nomor 4.1. Kemudian selanjutnya analisis data, analisis terhadap tujuan serta hasil penelitian dengan cara mengkompilasi, mensintesa, mengkritisi serta menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan oleh jurnal yang saya gunakan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, di sini jurnal pertama dengan judul penentuan dosis radiasi eksternal pada pekerja radiasi di ruang penyinaran unit radioterapi Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang yang ditulis oleh Dewi dan Heri pada tahun 2013. Di sini tujuan penelitiannya itu mengetahui laju dosis radiasi di ruang penyinaran dan ruang operator serta memantau dosis radiasi eksternal pada pekerja radiasi. Nah, metode penelitian yang digunakan oleh Dewi dan Heri ini yaitu mereka melakukan pengukuran pada saat alat tidak digunakan, yaitu pada saat tidak ada tindakan penyinaran, kemudian melakukan pengukuran pada saat ada penyinaran. Nah, sebelumnya mereka menentukan titik pengukuran. Nah, pada titik pengukuran tersebut, per titik itu dilakukan hanya 1 kali pengukuran. Kemudian pengukuran itu menggunakan 2 alat, yaitu survei meter dan personal dosimeter. Pendos itu gunanya untuk memantau dosis radiasi eksternal. Selanjutnya, yang terakhir, dari hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar nilai batas dosis menurut ICRP dan Bapeten. Nah, hasil penelitian laju dosis radiasi tertinggi sebesar 20 mikrosievert per jam. Dosis radiasi eksternal pekerja radiasi setiap bulan itu 33,84 mikrosievert. Diperkirakan sebesar 0,406 milisievert per tahun. Selanjutnya, jurnal kedua dengan judul Evaluation of Radiation Dose and Radiation Risk in Teaching Sohag Hospital, Egypt, yang ditulis oleh Saban Hart pada tahun 2016, yaitu tujuan penelitiannya mengukur tingkat radiasi pengion latar belakang serta mengukur tingkat laju dosis paparan radiasi yang dikeluarkan oleh 5 alat pemeriksaan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan oleh Hart adalah yang pertama melakukan pengukuran pada saat alat dalam kondisi mati dan pada saat alat dalam kondisi hidup. Kemudian setiap titik itu dilakukan 4 kali pengukuran. Nah, selanjutnya menggunakan alat survei meter. Kemudian terakhir membandingkan hasil pengukuran dengan standar nilai batas dosis menurut ICRP. Nah, hasil penelitiannya itu tingkat dosis di sekitar ruangan dan tingkat dosis radiasi tahunan dalam ruangan atau IAEDR itu tinggi pada saat alat digunakan. Selanjutnya, jurnal yang terakhir itu analisis laju dosis radiasi di sekitar ruangan radioterapi RS Universitas Andalas Padang yang ditulis oleh Imam dan Dewi pada tahun 2018. Tujuan penelitiannya yaitu mengukur laju dosis radiasi dan evaluasi berdasarkan pembatas dosis Perka Bapeten nomor 3 tahun 2011. Kemudian memperkirakan efek biologis dan mengevaluasi fasilitas proteksi radiasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yang pertama, melakukan pengukuran pada saat ada penyinaran. Per titik itu dilakukan 1 kali pengukuran, tetapi pada ruang yang terdapat linak itu dilakukan pengukuran dengan menggunakan variasi sudut gentry, yaitu dengan sudut 0 derajat, kemudian 90 derajat, 180 derajat, dan yang terakhir 270 derajat. Nah, kemudian menggunakan survei meter. Selanjutnya, hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar nilai batas dosis menurut Bapeten. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan adalah laju dosis di sekitar instalasi radioterapi berkisar antara 0 sampai 1,907 mikrosievert per jam.
kemudian nilai tersebut masih di bawah pembatas dosis. Efek yang diperkirakan muncul adalah efek stokastik. Kemudian selanjutnya fasilitas proteksi radiasi telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya pembahasan. Di sini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu tujuannya itu mengukur laju paparan, kemudian metode yang digunakan itu mengukur pada titik, kemudian melakukan pengukuran, mencatat hasil, menghitung hasil dan membandingkan hasil dengan standar. Kemudian terdapat perbedaan, yaitu perbedaan prosedur pengambilan data. Di sini untuk jurnal pertama dia melakukan 2 tahap per titik 1 kali pengukuran. Jurnal kedua 2 tahap per titik 4 kali pengukuran, dan jurnal ketiga 1 tahap tapi 1 titik itu 1 kali pengukuran tapi menggunakan variasi sudut gentry. Selanjutnya perbedaan tata cara hitung. Yang jurnal pertama dan jurnal ketiga itu menyajikan nilai yang terukur oleh surveimeter. Kemudian jurnal kedua itu mengambil nilai rata-rata karena dilakukan 4 kali pengukuran tersebut. Dan selanjutnya pada jurnal ini juga menghitung terkait IAEDR. Jadi hasil pengukuran tersebut dikonversi dengan menggunakan persamaan yang telah saya tulis, yaitu X itu nilai paparan radiasi dalam satuan mikrosievert per jam dikali 8760 jam per tahun dikali 0,8 dikali 0,001. Selanjutnya perbedaan alat ukur yang digunakan. Jurnal 1, 2, dan 3 itu menggunakan surveimeter, tetapi pada jurnal yang pertama itu ada tambahan alat ukur PENDOS untuk memantau dosis radiasi. Dan terdapat informasi tambahan pada jurnal yang pertama terkait faktor kalibrasi dari alat ukur. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah standar nilai batas dosis yang digunakan. Untuk jurnal pertama, standar NBD-nya yaitu ICRP dan Bapeten, yang kedua ICRP, yang ketiga hanya Bapeten. Tetapi nilai yang terdapat pada ICRP dan Bapeten ini sama, yaitu 20 milisievert per tahun untuk pekerja radiasi dan 1 milisievert per tahun untuk anggota masyarakat. Nah, di sini menurut penulis, pengukuran yang dilakukan dengan 2 tahap, baik itu saat tidak ada penyinaran maupun ada penyinaran, pada saat alat dalam kondisi mati maupun saat alat dalam kondisi hidup, itu sudah tepat dikarenakan kita dapat mengetahui perubahan pada laju paparannya, karena pada saat alat mati dan pada saat alat hidup itu kita dapat mengetahui perbedaannya. Kemudian pengukuran yang dilakukan per titik itu 4 kali dan diambil rata-ratanya itu sudah lebih akurat. Selanjutnya menurut penulis itu pengukuran yang menggunakan variasi sudut gentry khususnya pada Linac itu sudah lebih akurat karena kita dapat mengetahui perbedaan jumlah laju paparan yang keluar dari setiap sudut yang kita gunakan. Kemudian terakhir kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait prosedur itu memiliki persamaan, yaitu menentukan titik, kemudian menyiapkan alat, melakukan pengukuran pada titik, kemudian mencatat hasil dan membandingkan hasil dengan standar nilai batas dosis. Kemudian perbedaannya di sini terdapat perbedaan metode pengambilan data, yaitu tahap-tahap pengambilan data. Kemudian jumlah pengukuran per titik itu memiliki perbedaan. Kemudian akibat dari perbedaan jumlah pengukuran per titik itu sehingga memiliki perhitungan yang berbeda juga. Yang terakhir memiliki perbedaan variasi sudut gentry khususnya pada Linac pada jurnal ketiga tersebut. Selanjutnya kesimpulan terkait tata cara perhitungan. Di sini jurnal pertama dan ketiga langsung menampilkan nilai yang terukur pada surveimeter karena dia hanya melakukan pengukuran per titik itu hanya 1 kali pengukuran. Kemudian untuk jurnal yang kedua karena dilakukan 4 kali pengukuran maka diambil rata-rata dari pengukuran tersebut. Kemudian dari hasil pengukuran tersebut juga dikonversi dengan menggunakan persamaan yang telah saya sebutkan sebelumnya untuk mencari nilai IAEDR. Nah, untuk sarannya di sini sebaiknya melakukan pengukuran dengan menggunakan 2 tahap, baik itu sebelum dan saat penyinaran maupun pada saat alat dalam kondisi mati dan pada saat alat dalam kondisi hidup. Selanjutnya, alangkah lebih baiknya melakukan pengukuran minimal 3 kali per titik agar nilai yang didapatkan itu lebih akurat. Kemudian yang terakhir, jika terdapat Linac pada instalasi tersebut, lebih baiknya melakukan pengukuran dengan menggunakan variasi sudut gentry. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.